Assalamualaikum Ibu Vega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik ya Bu Vega. Tadi dari kelas mengajar Bu Vega. Iya, barusan saya keluar dan mengajar sama anak-anak. Kebetulan kena jam 1 ya. Pelajaran penting juga. Berarti sekarang jam kosong ya Bu? Oh iya, kebetulan ya Pak. Jam kosong berarti sekarang kita pakai waktunya untuk kegiatan coaching ya Bu Bisa, Vega? bisa Pak. Oke. Nah, dalam kegiatan coaching ini sebelum kita mulai langkah-langkah awalnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan bersihkan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian di sini nanti saya akan menilai coach dan coachingnya sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah selesai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian juga Bu Vega jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah, nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Kak, kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Bu Vega. Oke, kemudian kalau yang kedua nih, pertanyaan kedua nih, yang kedua kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot juga Pak. Oh, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah gitu ya. Di pertanyaan terakhir ini saya mau menanyakan indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Wah, baik sekali Bu Vega ya. Nah, mungkin Bu Vega untuk observasi kali ini sudah cukup dulu. Mungkin untuk melakukan coachingnya, nanti saya akan observasi kembali. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu ini sendiri bagaimana keadaan? Alhamdulillah, walaupun sangat sehat cuma lagi banyak pikiran Bu. Iya. Makanya Bu saya ketemu sama Ibu hari ini. Jadi rencananya saya mau konsultasi Bu. Kebetulan kan saya lagi ada jam kosong nih. Ada masalah yang sangat mengganggu hati saya. Baik, boleh. Saya juga lagi ada jadwal kosong. Kira-kira apa nih yang jadi Ibu ini mau ceritakan? Boleh saya mau ceritakan? Jadi kan Bu, saya sudah mengabdi di sekolah saya ini katakanlah sudah 8 tahun. Iya. Tapi selama 8 tahun ini saya perhatikan guru-gurunya ini tidak ada perubahan dalam mengajar. Masih menggunakan metode-metode konvensional yang mereka tahu kan, masih seperti ceramah, mencatat buku sampai habis. Tapi saya rasa sudah tidak tepat lagi metode itu digunakan untuk masa sekarang ini, dimana saat ini kita dibombardir dengan segala kemudahan yang disuguhkan oleh IT, tapi tetap saja guru-guru kami ini tidak mau membuka mata, tidak mau membuka diri terhadap kemudahan yang disuguhkan ini. Begitu Ibu. Jadi yang Ibu ini alami itu kekurangnya variatif ya di sekolah Ibu ya. Iya, jadi guru-guru sekolah kami ini tidak mau berinovasi. Begitu Ibu. Oh begitu ya. Jadi dari percakapan kita nanti apa yang Ibu ini harapkan ya? Harapan saya Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu berikan saya solusi, kemudian saya terapkan di sekolah, akan ada perubahan dari guru-guru yang masih mengajar secara konservatif menjadi pembelajaran yang lebih kekinian. Begitu. Dari percakapan kita tadi Ibu ini mengharapkan suatu perubahan. Perubahan bagaimana yang Ibu ini maksudkan yang bisa menjadikan suatu perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah Ibu? Kalau kita lihat kan Bu, metode berceramah itu sudah tidak lagi layak. Begitu. Apalagi dengan materi yang sangat luas. Sekarang ini kan materinya sangat luas ya. Katakan ada biologi, ada IPA, ada sistem respirasi. Selain materinya yang luas, juga sifatnya kan abstrak. Nah,
kalau kita menggunakan metode ceramah, bagaimana sih bisa membayangkan seperti apa proses respirasi. Nah, kalau misalnya digunakan IT, katakanlah video. Nah, kan ada tuh video animasi bagaimana terjadinya pernapasan, keluar masuknya udara. Jadi siswa tidak lagi mengambang imajinasinya, langsung terlihat dari video. Nah, makanya saya katakan yang namanya metode lama ini sudah lagi tidak tepat. Kemudian katakan tidak setingkat video. Nah, paling gampangnya itu PowerPoint. Harapan saya guru-guru ini mampu menggunakan PowerPoint minimal dalam pembelajaran. Bagus sekali ya harapan dan acuan Ibu Yeni dalam melakukan perubahan yang berbentuk IT ya. Iya. Ya, model menerapkan pembelajaran yang lebih cenderung menggunakan IT. Jadi kan Bu, ya ini kan dalam pembelajaran tingkat ideal itu kan memiliki 10 level dia. Iya. Di sekolah Ibu hampir mendekati ke level berapa itu dalam proses perubahan menggunakan IT-nya? Kebetulan sekolah kami ini Bu hampir 100 orang guru Bu ya. Kalau kita kalkulasikan secara keseluruhan. Nah, bisa dikatakan dari pantauan saya itu kami berada di level 5. Kita bilang terlalu rendah nggak juga, karena kan masih banyak juga guru-guru muda. Akan tetapi kami ini kebanyakan gurunya itu sudah senior. Nah, jadi tidak bisa menggunakan IT itu hal lumrah ini. Kita masih berada di level 5. Ya. Oke. Bagus ya Bu Yeni. Tadi kan udah ada tingkatan level dia dari level 5 ke level 7. Hal apa yang bisa Ibu Yeni ciptakan untuk melakukan perubahan tersebut ya? Itulah Bu yang bikin saya bingung, makanya saya berjumpa Ibu kan. Nah, jadi yang sudah saya rencanakan Bu ada beberapa kegiatan. Ini saya minta sarannya dari Ibu. Jadi yang pertama itu saya rencananya mau membuat monitoring dulu ya. Setelah monitoring baru ada pendampingan individu secara tatap muka, face to face dengan para guru. Nah, jadi tatap muka ini bergantian. Misalnya hari ini dengan guru A, 2 hari kemudian dengan guru B, seperti itu. Dan terakhir nih rencana paling besarnya, saya mau buat pelatihan. Begitu ya. Bagus sekali ya Bu Yeni ya. Jadi selain monitoring dan pendampingan individu, strategi apa lagi ya yang bisa Ibu terapkan untuk teman-teman Ibu yang kira-kira nyaman begitu dan mudah dipahami untuk semua? Itu Bu, saya kayaknya harus ketemu kepala sekolah dulu untuk menyampaikan niat saya untuk membuat pelatihan ini gitu ya. Berarti tadi kan Ibu Yeni sudah merencanakan 3 langkah ya. Yang pertama dengan cara monitoring, kemudian pendampingan individu secara face to face, dan lagi ingin merencanakan pelatihan. Berarti ada 3 kegiatan strategi ya. Dari 3 kegiatan strategi itu yang mana yang menurut Bu Yeni lebih cepat terrealisasinya? Menurut saya sih monitoring Bu, karena kan kalau yang lain terlalu terlalu terburu-buru untuk dilakukan. Kalau monitoring kan tidak perlu persiapan yang sangat matang. Oke, untuk melakukannya Ibu Yeni lebih memilih monitoringnya ya terlebih dahulu. Oke, dan di dalam hal monitoring itu kan Bu Yeni membutuhkan kawan. Artinya kita kan nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Kita memilih kawan atau rekan kerja lah. Kira-kira dari sekolah Ibu ada siapa yang bisa Ibu ajak untuk saling berkolaborasi dalam hal melakukan monitoring tersebut? Sebenarnya Bu kan seperti yang saya katakan tadi, sudah ada guru-guru muda yang mampu mengenai IT ini. Tapi kalau dari saya pribadi yang mungkin bisa saya ajak kolaborasi itu ada Pak Faisal sama Bu Sukma. Jadi rencana ke depan mereka lah yang akan menjadi rekan kerja saya. Bagus sekali ya Bu Yeni ya. Ibu Yeni mengambil langkah monitoring, kemudian berkolaborasi dengan kawan atau rekan kerja kan. Kira nih kapan nih Ibu Yeni melakukan hal yang seperti itu? Secepatnya. Rencana saya setelah saya berkoordinasi dengan rekan-rekan ini minggu depan akan langsung terjun ke lapangan. Oh, secepatnya Bu ya. Oke, baik sekali ya Bu ya. Dari percakapan kita ini apa yang bisa membuat Ibu Yeni dapatkan atau yang bisa menjadikan sebuah acuan untuk Ibu? Jadi kan Bu, tadi saya datang dengan membahas kegalauan ya. Jadi sepertinya dengan ada pencerahan dari Ibu sudah
memberikan solusi yang optimis untuk Iya. saya untuk terus bergerak. Sepertinya niat saya untuk membuat perubahan di sekolah ini semakin besar. Bagus Bu Yeni ya, semangat ya. Semoga apa yang Ibu Yeni harapkan, apa yang Ibu Yeni rencanakan itu tercover dengan cepat. Dan saya juga turut berbagi pengalaman untuk Bu Yeni. Kapan-kapan nanti kita bisa sharing lagi, saling berkolaborasi lagi dalam hal apa saja ya Bu Yeni ya. Terima kasih banyak Bu untuk motivasinya. Ya. Jadi gimana nih Bu? Kira-kira apa saya sudah tepat jalan-jalan yang Ya, saya tempuh? bagus sekali kalau menurut pemahaman saya itu udah tepat sekali ya, bagus sekali itu rencana yang Ibu Yeni terapkan. Bagus, jalankan terus, semangat Bu Yeni ya. Jadi Terima kasih, untuk Bu. pertemuan kali ini kita pada saja di sini dulu Bu Yeni, berhubung saya juga memiliki agenda yang lain dan untuk coaching kita kali ini terima kasih Bu Yeni ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam itu. Terima kasih banyak Iya. untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega tadi sudah melakukan coaching ya kepada coachingnya? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Oh. Nah, sebelum penutupannya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Mega lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator terhadap pencapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang efisien. Oke, menurut saya sebagai observer yang Ibu lakukan tadi di antara Ibu Mega dan Ibu ini sudah sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan Ibu Mega juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yeni sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan dari coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Mega. Pertanyaan terakhir saya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat menemukan dan melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu Mega, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini Bu Mega dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.